Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Aku baca komen-komen kalian, jadi banyak yang kirim salam buat Datu ya, buat Datu Dayak yang aku cerita kemarin itu. Tapi aku ngerasa kayak Datu tahu sih kalian kirim salam dan aku bisa ngerasain dari sini kalau dia ketawa-ketawa ya. BTW Datu itu bukan spirit guides-nya aku, tapi spirit guides-nya temanku ya. Kalau yang jagain aku tuh ada lagi, beda ya, beda lagi. Dan aku itu bukan keturunan Dayak ya. Soalnya ada yang komen bilang kan kalian keturunan Dayak, dan aku bukan keturunan Dayak. Jadi kemarin itu cuma sempet aku karena aku kan denial kan soal aku dikerjain atau enggak sama orang itu ya kan, karena aku nggak mau suzon, jadi aku sempet tanya ke teman aku ya. Nah akhirnya aku dikenalin sama Datu itu ya, dan jadinya Datu tuh bantu protek aku gitu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol, sempat dinasehatin juga panjang lebar, pokoknya seru deh ya. Baik banget Datu jadi nasehatin aku gitu. Saking sedihnya kemarin aku sempat nanya kan sama Datu ya, sama Atu, aku panggilnya Atu ya kan, boleh nggak sih Atu aku tuh bantu-bantu orang gitu ya pakai tarot. Oh boleh katanya gitu, bantu orang yang bermanfaat gitu deh ya. Ya udah, itu cerita random aku seperti biasa di openingnya ya. Semoga kalian nggak bosan dengan cerita-cerita aku yang random. Aku cuma pengen berbagi aja gitu, sharing biar kita itu ada komunikasinya. Mentang-mentang gue anak komunikasi ya kan. Biar ada ini feedbacknya gitu ya, kita komunikasi biar makin deket, makin akrab, biar ada ini ikatan koneksi. Aduh, jadi makanya kita terkoneksi kan. Aku kalau nggak bikin video kangen, kalian kalau aku nggak ada, kalian nyariin kan. Ya udah, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang dia rindukan dari kamu ya. Karena ini general reading, jadi menarik energi banyak orang, belum tentu resonate, bisa juga resonate beberapa hal aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Aku kasih waktu kalian dulu buat kalian cek energi seseorang ya. Aku kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang lagi kalian pikirin. Oke, udah. Oh ya, temanya adalah yang dia rindukan dari kamu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Aku bakalan bacain dulu kurang lebih gimana hubungan kalian ya. Aku ngerasa hubungan kalian itu dia sebenarnya agak santai dalam jalanin hubungan sama kamu. Entah kalian punya hubungan atau enggak, entah kalian cuma deket aja. Ada sih yang deket aja ya. Dia sebenarnya tipe yang santai ya. Dia tuh lebih banyak kayak nunggu-nunggu kamu bakal ngapain, kamu bakal ngakuin apa. Nah dia tipe yang kayak gitu. Terus tapi dia tuh sering kayak nunjukin dirinya gitu ke kamu, kalau dia tuh kayak gini, kalau dia tuh dalam mengambil action tuh kayak gimana di dalam hubungan gitu. Dia sering nunjukin gitu dia yang kayak gimana, seperti apa ya. Kadang dia nggak banyak ngomong juga sih, tapi kadang dia lebih banyak kayak memperhatikan kamu gitu ya, lebih banyak memperhatikan, memantau daripada bicara ya. Tapi dia enjoy sama hubungannya sama kamu, tuh enjoy sama kedekatan kalian. Dia agak childish kayaknya ya, agak childish. Terus ada juga di antara kalian yang dalam hubungan third party, hubungan cinta segitiga. Kalian sering ketemu mungkin di acara acara satu event gitu yang kayak kalian rame-rame terus ada kamu sama dia gitu. Atau bisa juga kalian ini bermula dari pertemanan hubungannya gitu ya. Awalnya berteman ya, terus lama-lama deket, lama-lama nyaman gitu kan. Terus aku lihat di sini juga mungkin ada yang dikenalin sama temannya atau sahabatnya juga. Ada misalnya kalian ini udah kenal lama, misalnya teman SD, SMP atau SMA gitu ya. Terus berpisah, pindah lokasi, ada yang kayak gitu. Dan dia ini tipe-tipe yang agak suka ngatur-ngatur ya. Kayaknya sih gitu. Orangnya suka ngatur, tipe-tipe yang pemimpin juga ada.
dan dia tipe yang pemberani gitu ya, kayak ksatria. Pemberaninya tuh maksudnya dia nggak takut gitu loh, berani menghadapi tantangan dan apapun yang terjadi. Tipe-tipe yang kayak gitu deh kayaknya. Yang pasti dia punya perasaan sama kamu sih. Yang pasti dia mungkin sayang atau cinta sama kamu. Dia suka flirtingin kamu sih kayaknya. Kamu kadang agak-agak cuek, tapi ya kadang merespon juga ya. Kalian pernah terlibat dalam suatu hubungan, tapi pernah juga yang kayak cuma deket-deket aja, saling flirting. Ada yang dalam cinta segitiga ya. Terus aku lihat kayak kalian pernah baru kenal gitu ya, terus langsung deket. Baru kenal terus langsung punya hubungan gitu ya, deket, lama-lama deket, nyaman gitu, terus kayak langsung in relationship ada juga. Pokoknya di situ aku lihat kayak ada sesuatu hubungan yang baru di antara kalian gitu. Kalian baru kenal terus langsung deket, kalian baru kenal terus deket langsung punya hubungan, seperti itu ya. Dia ini agak kepo sih sama kamu ya. Dia orangnya menyenangkan atau mungkin seneng lihat kamu seneng juga, kayak dia suka menghibur kamu. Pokoknya kamu kalau deket dia kayaknya seneng aja, karena mungkin orangnya humoris, lucu juga. Tapi ada juga dari mereka yang cukup mapan atau udah mapan ya. Salah satu dari kalian sih pernah kayak memutuskan atau meninggalkan sih kayaknya ya, entah tiba-tiba atau karena ada suatu alasan ya. Mungkin dia seseorang dari masa lalu. Di sini kelihatan ya, mungkin seseorang dari masa lalu kamu, mungkin mantan, tapi bisa juga kalian cuma pernah deket sebentar ya. Kalian sih deket banget sih kamu sama dia, tapi ada juga salah satu dari kalian yang mungkin sudah menikah, atau bisa juga kalian pernah terlibat dalam suatu pernikahan kamu sama dia dulu. Iya. Kalian ada juga yang hubungannya cuma sebentar, kayak baru. Jadi kalian pas punya hubungan tuh cuma sebentar, terus kayak udah selesai gitu. Kayak gitu. Dia tuh tipe orangnya kayak romantis. Ada yang sedikit romantis, ada yang kayak orangnya tuh care, perhatian gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dirindukan dari kamu? Apa yang dirindukan dari kamu? Kamu itu sebenarnya orangnya kadang suka kayak penurut gitu sih. Dia tuh kangen yang kayak kamu tuh suka ngedengerin dia. Kalau dia suruh apa-apa kamu tuh denger, nurut banget. Suruh ini, suruh itu, dia tuh nurut ya. Terus apa lagi ya? Dia kayaknya suka nyuruh-nyuruh kamu ya, atau suka ngatur-ngatur. Terus kamu yang bagian nurutnya gitu. Dia suka kamu yang nurut kayak gitu ya. Dia kangen juga ya. Ini kan temanya apa yang dirindukan dari kamu ya. Tuh di situ ada ini tandanya kalau dia tuh emang kangen sama kamu. Saat ini bisa jadi dia rindu, kangen sama kamu ya. Kamu itu suka membayang-bayangi dia, suka membayang-bayangi di dalam hidupnya, di pikirannya ya. Dia suka terbayang-bayang wajah kamu lah. Namanya orang kangen kan, dia pasti suka terbayang-bayang. Kayak dia suka menghalu gitu tentang kamu ya. Dan mungkin kalian pernah traveling atau kemana gitu ya, ke suatu tempat kamu sama dia, terus dia kangen masa-masa itu, memori dimana kalian menghabiskan waktu bersama, kalian traveling, liburan bareng. Dan aku lihat kamu mungkin sama dia pernah ada dalam suatu masalah dimana ada dari kalian yang bantu gitu, entah kamu atau dia yang ada masalah. Nah, salah satu dari kalian tuh bantu buat bangkit bisa, atau salah satu dari kalian itu ngebantu pas lagi ada masalah. Nah, dia rindu masa-masa dimana kalian ya itu saling bantu. Iya. Dan aku ngerasa dia tahu kamu mungkin khawatir banget kalau dia kenapa-napa. Dia jadi kayaknya kangen gitu, sosok orang yang kayak khawatir banget kalau dia tuh kenapa-napa, khawatir banget kamu tuh seperhatian itu sama dia, care, peduli. Kalau dia lagi misalnya down ya,
kamu tuh yang kayak ayo bangkit, kamu yang semangatin dia atau support dia. Dia sering ngelamunin kamu sih, kalau dia rindu atau kangen dia suka ngelamunin kamu, kan suka ngebayangin kamu ya, pasti dia ngelamunin kamu juga. Kayaknya kamu sama dia pernah terlibat konflik ya. Pokoknya ada yang konflik terus jadi berantakan hubungannya, atau kalian memang di dalam hubungan konflik terus nih, debat terus, banyak perpecahan dan peperangan gitu ya. Dia kangen kalau kalian tuh lagi debat, lagi konflik, atau kayak dia bikin kamu kesel atau kamu bikin dia kesel gitu ya. Kayak ada inilah ya, kayak kalian debat terus salah satu nggak setuju gitu ya, beda pandangannya. Nah itu dia kangen masa-masa kayak gitu. Kamu itu orang yang ambisius, mungkin kalau ngejar sesuatu kamu yang ambisius banget. Dia tahu kamu yang kayak gitu kan, jadi dia kangen dimana kayak misalnya ya, dia lagi apa ya istilahnya, dia lagi nggak sepercaya diri itu, tapi kamu yang kayak nge-push dia, kamu yang penuh ambisi, kayak kamu bisa gitu. Dia kangen yang kayak gitu-gitu. Jadi semacam kayak dia butuh seseorang yang bisa apa ya, nge-push rasa ini, percaya dirinya dia gitu. Nah kamu tuh orangnya kayak gitu ya. Mungkin kamu itu orangnya intuisinya bagus kali ya. Intuisinya mungkin cukup tajam. Kamu orangnya juga cukup bijak. Jadi dia kangen kamu yang bisa, misalnya lagi ada masalah atau dia ada masalah, kamu bisa dengan bijak ngasih advice, ngasih saran, ngasih solusi buat dia, atau kamu ngasih tahu dia ini itu baiknya gimana ya pas dia lagi ada masalah. Dan kamu tuh sebenarnya tipe-tipe yang pasrah sih. Iya, pas dia lagi ragu-ragu atau dia butuh advice, kamu tuh ada, kamu ngasih saran dengan bijak ya. Mungkin kamu juga orangnya udah dewasa, bijak, bisa ngasih tahu dia, bisa kasih insight ya. Kamu pembawaannya tuh tenang, dewasa, atau banyak juga dari kalian yang lebih tua dari dia ya, bisa. Entah usianya lebih tua atau enggak sih, tapi pokoknya kamu kayak dewasa aja gitu di mata dia ya. Kalau ada salah, kamu mungkin tipe yang suka introspeksi ya. Dia tahu kamu yang kayak gitu. Misalnya ada salah atau masalah, kamu introspeksi dulu nih, kamu nggak yang nyalain siapa-siapa, nyalain dia juga enggak kayaknya. Kamu sih orangnya nurut ya sama dia, kalau dia suruh apa kamu ayo gitu, entah nurut atau mau dengerin dia gitu orangnya. Jadi kadang entah dia atau kamu ya yang kayak saling bergantung gitu, bisa vice versa sih, entah kamu yang bergantung ke dia atau dia yang bergantung ke kamu gitu ya. Orangnya kamu nggak egois kayaknya nih ya, kamu orangnya nggak egois, kamu itu orangnya nggak pilih kasih, kamu itu orangnya adil, cukup adil dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab tuh apa ya istilahnya, kamu kan care, misalnya kalian mau pergi kemana, kamu bisa yang kayak kita kesini aja yuk, kamu bagian yang cari tempat gitu ya, itu kan termasuk tanggung jawab kan. Jadi dia nggak repot gitu, kamu orangnya simple, nggak repot, nggak ngerepotin juga mungkin tipenya ya. Kamu orangnya jujur, apa ya, kalau misalnya ngomong sesuatu tuh kamu jujur apa adanya dan dia bisa percaya sama kamu. Maksudnya kamu salah satu orang yang bisa dipercaya juga ya. Kamu itu bisa ngasih saran yang netral, dan mungkin kamu tipe orang yang netral, nggak yang pilih kasih ya. Kamu kayak tempat dimana dia bisa meminta sesuatu, entah minta pertolongan atau minta bantuan. Mungkin banyak dari mereka yang lagi dalam proses move on atau healing dari kamu ya. Makanya ada rasa dimana dia masih kangen, masih rindu sama kamu. Atau gini, kalian itu ketemu pas salah satu dari kalian itu lagi pengen move on dari seseorang. Misalnya kamu atau dia baru putus nih dari seseorang, tiba-tiba kalian ketemu atau dipertemukan gitu. Nah, kayaknya ceritanya kayak gitu. Iya, di saat dia move on atau healing dari seseorang, kamu muncul atau dia yang muncul. Di saat dia ingin berubah juga, atau bisa juga kamu adalah alasan dia berubah.
misalnya dia nih toxic atau negatif, terus kamu ngasih arahan ke dia, kamu bantuin dia buat berubah, buat bertransformasi gitu, jadi seseorang yang lebih baik. Nah, kamu itu apa ya, bisa bikin dia berubah ke arah lebih baik gitu, menjadi seseorang yang lebih baik. Atau bisa juga vice versa, dia yang bisa bantu kamu berubah menjadi lebih baik. Tapi kebanyakan mereka sih yang berubah jadi lebih baik, dan kamu tuh yang membantu dia berubah, atau kamu mungkin jadi alasan dia berubah. Cie. Ya. Nah, dia ngerasa kamu itu membuat hidupnya itu lebih hidup, lebih apa ya, lebih ada meaningnya, lebih bermakna gitu buat dia. Ya, nah menurut dia kamu itu kayak satu frekuensi, apa ya, selaras, searah, ya pokoknya satu frekuensi lah, nyambung gitu. Menurut dia kamu tuh sama dia tuh nyambung, entah ngobrolnya nyambung, entah ngobrolnya nyambung, entah dalam hal apa aja kalian tuh nyambung gitu ya. Dan apa ya, kamu itu kayak all in. Dia bisa tanya apa aja ke kamu, dia bisa cari tahu apa aja ke kamu, dia bisa minta apa aja ke kamu. Pokoknya kamu all in dah, bisa dijadiin teman, sahabat, pasangan, apa aja. Intinya kamu itu bagaikan dunianya buat dia ya. Mau tanya apa aja bisa ke kamu, mau cari apa aja bisa ke kamu, mau minta apa aja bisa ke kamu gitu ya. Jangan-jangan kamu ini kali ya, apa, Doraemon. Punya pintu Doraemon, jadi apa aja tuh bisa, apa aja tuh ada ya. Mungkin ada di fase dulu itu dia kayak lagi mengalami kegagalan ya, atau dia lagi down, kamu tuh ada dan apa ya, available buat dia. Dia kangen masa-masa kayak gitu, di saat dia lagi bingung, dia lagi down, atau dia gagal dalam sesuatu, kamu ada, kamu available, kamu ada di samping dia. Kamu itu orangnya seru ya, bisa diajak ngapain aja, kayak easy going, orangnya tuh bebas, berjiwa bebas, diajak ngapain kamu mau, dia ngajak apa aja juga mau gitu ya. Dan kamu itu apa ya, dia tuh punya passion mungkin terhadap kamu, dia punya hasrat mungkin ke kamu ya, ya entah sexual attraction atau apa gitu, ada hasratnya dia ke kamu. Ya kalau dia lagi kangen sama kamu, dia suka mikirin kamu yang enggak juga gitu ya. Tiba-tiba kesini lagi nih. Kalau aku pakai kartu yang ini, pakai deck yang ini, tapi pikiran aku suka ngaco gitu ya. Pikiran aku suka, aduh gitu. Kalian pasti seneng deh kalau aku kayak gini. Ini energinya dia ya, bukan energi aku ya. Dan iya, kalau misalnya dia lagi kangen sama kamu, tiba-tiba dia tuh kayak apa ya, kangennya tuh jadi suka enggak gitu, mikirin kamu yang enggak, jadi ada sexual attraction, atau memang dia itu punya passion ke dalam kamu, dia punya hasrat ke kamu gitu ya. Kalian pasti pernah ngerasain dimana dia flirting ke kamu kan, dimana dia flirting ngegodain kamu ya kan, dimana dia suka manja-manja sama kamu, dimana dia suka kayak bercanda sama kamu gitu kan, manja-manja kayak gitu deh pokoknya ya. Ya gitulah ya, manja-manja bercandaan orang dewasa gitu. Ya, ya pokoknya dia punya hasrat, punya passion ke kamu ya. Dia punya ini, ada hasrat sexual attraction terhadap kamu. Atau mungkin kamu juga kayak gitu ke dia. Tapi kebanyakan mereka sih yang punya hasrat ke kamu ya, hasrat terpendam. Kalau kamu tuh lebih banyak ke action. Misalnya kamu kangen, kamu misalnya apa ya, nah kamu lebih ke action gitu. Tapi kalau dia lebih kayak lebih berhasrat tapi dipendam sama dia gitu, nggak ketahuan ya, diam-diam berhasrat gitu kan. Diam-diam apa ya, diam-diam pengen gitu. Kalau kamu kan lebih yang kayak action, ketemu dia yaudah bisa kamu langsung kiss dia atau peluk dia gitu, atau langsung cium dia. Kalau dia enggak, dia lebih kayak gitu. Tapi dia nggak tunjukin. Ya udah deh, ini gue bakalan apa, kata atau enggak nih ya di editan ya, udah enggak ya, cuma ngomong gitu aja sih. Kita lanjut ya, next di kartu berikutnya. Aduh ini bukan, kita lanjut di kartu berikutnya. Nah
Kalau dia kangen kamu itu gampang beradaptasi, ya. Entah kalian kayak waktu itu baru kenal, baru ketemu, tapi langsung kayak apa ya, ada tektokannya gitu, ngobrolnya enak, ngobrolnya gampang, feedbacknya tuh ada gitu, feel-nya tuh ada, kayak kalian cepat membaur satu sama lain, cepat beradaptasi gitu. Entah kamu atau dia tuh orangnya manja ya, kayaknya sih dia yang manja, terutama kalau maskulin ya, maskulinnya yang manja. Terus si femininnya tuh yang kayak merespon manjanya, gimana sih? Bingung nih jelasinnya. Misalnya kamu manja ke dia, terus dia merespon gitu, ih gemes gitu kan. Aku nggak ngerti gimana jelasinnya ya caranya. Kamu bisa menyeimbangkan dia. Misalnya dia emosi, kamu yang kayak, iya tenang ya sayang ya, jangan marah-marah terus ya sayang ya. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya apa ya, misalnya dia lagi emosi, kamu bisa tenangin dia, atau cuma kamu yang bisa tenangin dia ya. Terus kalau misalnya dia lagi temperamen atau emosionalnya gak stabil, kamu bisa yang kayak berusaha bikin dia kalem tuh bisa, dan dia bisa aja gitu kalem jadinya. Padahal mungkin dia tipe-tipe yang kayak fire sign gitu ya, marah-marah, emosi gitu kan, meledak-ledak. Tapi kamu bisa yang kayak tenang, dia jadi tenang karena kamu. Iya, bisaan deh ya. Mungkin kamu punya jiwa-jiwa nurturing yang kayak bisa ngejaga dia, jiwa-jiwa keibuan yang bisa kayak bikin dia tenang, hati dia tenang ya. Salah satu dari kalian tuh sebenarnya mengalami kehilangan. Kalau misalnya kamu sama dia udah nggak punya hubungan atau udah berakhir atau udah menjauh, dia ngerasain kehilangan kamu, atau kamu juga ngerasain kehilangan dia. Tapi dia sih yang ngerasa kehilangan kamu. Ada sedihnya, ada kecewa, patah hati, ada yang berhari-hari sampai sedih tuh ya. Sedih banget, ada yang sampai nangis terus-terusan kayak, kenapa sih keadaannya tuh kayak gini? Kenapa kita tuh harus pisah? Kenapa kita nggak bisa sama-sama? Banyak dari kalian yang sebenarnya pisah atau udah selesainya nih bukan karena kemauan kalian berdua, tapi karena suatu keadaan. Misalnya kalian dalam hubungan third party, kalian saling mencintai, tapi kan kalian nggak bisa bersama. Kalian sama-sama patah hati, kecewa, sedih, terus kalian kayak menyesali kenapa jadi saling menyakiti gitu ya, karena suatu keadaan. Kenapa keadaannya kayak gini, kenapa kalian gak bisa bersama, dan kenapa jadi harus berakhir. Aduh, ini energinya langsung switch ya, tiba-tiba yang langsung sedih, baper, tadi tiba-tiba happy ya kan, ngomongin hasrat, sekarang jadinya sedih ya. Lama-lama gue udah kayak ini nih, artis gitu ya, emosionalnya bisa yang berubah-ubah ya, karena hanya sebuah kartu aku bisa berubah-ubah ininya apa, emosionalnya. Dia kangen di mana dia ini pernah berharap ya, kayaknya pernah mengharapkan kamu, atau kalian mungkin saling berharap. Entah sih berharapnya apa, entah ya dia berharap dia pernah mengharapkan kamu, atau dia memang mengharapkan kamu, atau dia yang pernah berharap untuk bisa bersama gitu ya, selamanya sama kamu mungkin ya. Kalian pernah deh, buat kalian emang deket banget. Gue gimana ya mau jelasinnya, boleh gak sih ngomong frontal di YouTube? 18 tahun ke atas nih ya. Kalian pernah melakukan sesuatu di antara kalian berdua gitu. Ini soal sex attraction lagi nih, buat kamu yang memang udah dewasa ya. Kalian pernah menghabiskan waktu bersama, nah dia kangen masa-masa itu. Nah kalian pernah ngapain deh itu ya gitu. Nggak tahu nih, kalian bisa lihat sendiri ini di gambar kartunya seperti apa ya. Mau aku kasih lihat lebih jelas? Oke ya, ini kartunya, silakan kalian deskripsikan masing-masing meaning kartunya apa. Kalian pernah melakukan sesuatu berdua, ya udah kayak gitu pokoknya. Nah dia kangen masa-masa kayak gitu ya. Kamu sama dia bobo bareng ya. Ya udah aku ngomong gitu aja deh. Kamu mungkin pernah bobo bareng sama dia ya kan. Nah dia kangen bobo bareng sama kamu gitu.
Ya mungkin bisa kalian pernah menikah gitu kan, terus kalian udah selesai pernikahannya gitu kan, ya nggak apa-apa kalau udah nikah bobo bareng kan, bener nggak? Bener, asal jangan menikahnya sama siapa, bobo barengnya sama siapa. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Oke, nah apa ya, dia tuh tahu mungkin kalian twin flame atau apa ya, kalian tuh saling ini, kamu itu reflectionnya dia. Ada hal-hal yang mirip gitu ya, menurut dia kamu itu ada hal-hal yang mirip sama dia, menurut dia juga mungkin kamu tuh mirip kayak dia. Gimana jelasinnya, jadi kalian itu kayak punya kemiripan, entah sifat atau karakter tuh ada yang mirip gitu ya. Bisa jadi kalian tuh twin flame ya, reflection, kamu kayak gimana dia juga kayak gimana, sama mirip gitu. Iya. Dia suka sih, dia senang kamu tuh yang terbuka, open sama dia, cerita apa aja open. Mungkin dia kangen di saat momen dimana kalian saling bercerita, sharing, ada yang sampai sleep call mungkin sampai malam gitu, dia kangen kayak gitu, masa-masa itu, masa-masa kalian bercerita. Apa ya, kamu tuh orangnya disiplin, penuh aturan, atau memang kamu suka ngatur-ngatur dia juga kali ya. Entah sih siapa yang ngatur di sini, bisa vice versa sebenarnya. Tapi di sini apa ya, ada suatu ini apa sih? Entah kamu yang disiplin atau dia disiplin. Hidupnya tuh kayak teratur. Nah, dia suka yang kayak gitu sebenarnya. Jadi mungkin bukan tipe-tipe orang yang hidupnya berantakan asal-asalan gitu. Jadi hidupnya tuh teratur, bagus gitu, ya. Dan kamu tuh mungkin jujur sama dia. Apa aja tuh kamu cerita, kamu jujur. Mungkin kamu sama dia itu apa ya, ada jiwa bersaingnya gitu ya. Bersaing itu maksudnya apa ya, kayak kalian itu pengen jadi versi terbaik dirinya masing-masing gitu. Misalnya kamu achieve sesuatu hal, misalnya kamu dapat promosi jabatan, terus dia juga pengen nih jadi kayak influence gitu, supaya dia juga bisa dapat nih promosi jabatan kayak kamu gitu. Itu contoh ya. Misalnya kamu achieve sesuatu, dia juga pengen achieve sesuatu gitu, jadi kalian saling bersaing gitu ya. Atau mungkin juga gini ya, dia pernah yang merasa kayak memperebutkan kamu gitu dari banyak orang, jadi mungkin kamu banyak yang deketin atau dia banyak yang deketin, ini bisa vice versa ya. Jadi kayak banyak saingannya gitu, dia ngerasa memperebutkan kamu dari banyak orang. Kamu mungkin punya beberapa option atau pilihan gitu, tapi ya kamu memilih dia, atau dia punya beberapa option ya, atau mungkin dia banyak yang deketin terus kamu memilih dia gitu. Mungkin kondisinya seperti itu ya. Dan aku ngerasa apa ya, mungkin hubungan kalian karmic relationship ada juga. Hubungan karmik yang memang dipertemukan, entah karmanya dari siapa, dari kalian berdua atau salah satu dari kalian, atau dari leluhur gitu, takdirnya, karmanya. Tapi aku lihat di sini mungkin gini, kalau dia pernah menyakiti kamu, dia ngerasa ada sebuah karma ya, dia ada pembayaran karma nih. Pas dia ngedapetin karma itu, dia ingat sama kamu, dia jadi kangen sama kamu ya. Aduh, gue apes banget terus nih, gue sedih banget terus, ini karmanya dari siapa ya? Oh iya, gue pernah nyakitin si A nih gitu. Akhirnya ya dia kangen tuh sama kamu. Lucu ya, lagi dapet karma kangen gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya. Nah, kamu itu ada gini loh, entah dia dulu pernah merasa kamu itu sebuah tujuan hidupnya, atau saat ini juga dia masih berpikir kamu itu tujuan hidupnya. Misalnya gini, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia sama siapa gitu ya, entah dia sama siapa punya hubungan atau dia kemanapun, dia ngerasa kamu itu tujuan akhirnya gitu. Jadi kayak gini, ya gue bebas deh pacaran sama siapa aja, tapi nanti gue nikahnya sama lo gitu ya. Aduh, gue yang ngomong gue yang terbang gitu kan. Atau gini misalnya, ini kenapa jadi seru sendiri ya Allah, ini nih aslinya aku nih kayak gini ya, nggak kayak minggu-minggu kemarin gue bawain video tuh flat banget ya Allah. Ya semoga aku ini udah healing, udah cleansing dari energi negatif ya, jadi happy lagi bawain videonya ya. Amin, alhamdulillah ya. Nah lanjut, kamu itu tujuan hidupnya, jadi kayak
misalnya dia kan ini ya, dia mungkin mendambakan kamu, menginginkan kamu ya, tapi kalian LDR atau lokasinya jauh nih misalnya, entah kalian punya hubungan atau enggak, tapi di dalam hatinya tuh dia menginginkan kamu. Jadi misalnya gini, oh iya, misalnya dia kalian lokasinya saling berjauhan dan kalian nggak punya hubungan, tapi dia tuh suka sama kamu, dia tuh memendam perasaan ke kamu udah bertahun-tahun. Jadi dia berpikir gini, ya jadi nggak apa-apa, dia terserah kamu mau pacaran sama siapa dulu, kamu mau dekat sama siapa dulu terserah, tapi suatu saat nanti aku akan melamar kamu. Cie. Ini gue kayak apa ya, kayak geli banget sama kata-kata gue sendiri. Ya Allah, kenapa jadi manis gini gitu kan? Atau gini, ya terserah kamu mau pacaran sama siapa, yang penting suatu saat nanti di saat aku udah mapan, aku bakalan menuju ke kamu gitu. Kamu tuh tujuan akhir aku, tujuan hidup aku gitu maksudnya mah ya. Kamu itu jadi sebuah tujuan gitu ya. Dan dia tuh ngerasa kayak sebenarnya kamu itu ditakdirkan buat dia, walaupun gak bersama ya. Atau bisa juga dia berpikir kayak gini, ya emang takdirnya kita harus berpisah kayak gitu. Ada juga sih yang mikirnya kayak gitu. Dan takdir itu kan nggak semuanya harus bersama, ya nggak sih? Kita dipertemukan aja tuh emang bisa sebuah takdir, ya kan? Dipertemukan takdir, berpisah pun juga takdir, ya. Kamu itu banyak dari kalian tuh yang agak-agak lemot nggak sih? Nggak tahu, aku ngerasa kayak banyak dari kalian yang agak-agak lemot gitu ya, entah pikiran yang beneran lemot atau kayak daya tangkapnya tuh agak-agak lemot gitu ya, EQ-nya mungkin di bawah standar rata-rata ya. Kalian agak-agak lemot, tapi lemotnya menurut dia tuh kamu tuh lucu, jadi dia tuh kangen kayak kamu lagi lemot-lemot kayak gitu, nggak paham kalau dia ngomong apa atau cerita apa, dan dia tuh kangen kamu yang kayak gitu ya. Kamu itu mungkin pernah ada di fase yang kayak down banget, dan dia pernah ada buat kamu sih kayaknya. Dia kayak bikin kamu bangkit mungkin ya. Dia kangen masa-masa kayak gitu yang kamu tuh kayak butuh dia banget. Atau mungkin gini, kayak kamu tuh yang bikin setelah kalian pisah, dia tuh down banget. Dan dia ngerasa downnya itu karena kamu gitu ya, karena kalian berpisah gitu. Ada yang kayak gitu juga sih sebenarnya ya. Nah, kalian itu kan suka debat, suka konflik, kalian suka beda pendapat gitu ya. Nah, kalau lagi beda pendapat, kalian tuh kayak yang saling ledek-ledekan gitu ya, atau sama-sama nggak mau mengalah ya, sama-sama egois, gengsi gitu. Nah, dia tuh kangen kalian yang lagi kayak gitu. Dia rindu masa-masa kalian tuh sama-sama nggak mau kalah, saling debat ya. Terus kalau kalian lagi ada masalah atau ada sesuatu, kalau ada sesuatu yang terjadi gitu ya di kamu atau di dia gitu ya, kalian sama-sama saling bantu buat selesain masalahnya. Kalau lagi ada sesuatu yang berantakan, terus dia bantu buat cari solusi, solving the problem gitu ya. Terus kamu itu perhatian banget sama dia. Kayak kamu tuh mungkin orangnya khawatiran kali ya, suka khawatir, suka cemas. Jadi kamu tuh suka kayak hati-hati ya gitu. Kayak kamu khawatir aja sama dia. Kalau dia kamu kenapa-napa juga kamu bantu ya. Entah dia lagi terpuruk atau enggak, ada masalah atau enggak, tuh kamu bantu. Dia lagi kenapa-napa atau dia lagi jatuh keadaannya, mungkin lagi merosot, lagi down, lagi drop, apapun deh pokoknya ya. Nah, kamu tuh bantu, ada buat dia. Kalau lagi dia mengalami apa ya, sesuatu yang berbahaya atau apa, kamu ada. Kalian pernah ngabisin waktu bareng-bareng sih kayaknya, spending time gitu, entah berpergian atau traveling, dan dia tuh kayak enjoy the moment dan dia kangen masa-masa kayak gitu. Ada banyak dari mereka yang masih nungguin kamu sih. Nggak tahu intensi tujuannya apa nungguinnya, tapi kayak nungguin. Apalagi kalau dia lagi ngerasa sendiri atau kesepian, ada yang kayak masih nungguin kamu gitu. Entah kamu hubungin dia nunggunya, entah dia nunggu kamu komunikasi, atau sekalian saling berkabar lagi ya. Kalian sering ngadepin ini sih, masalah bareng-bareng. Kayak kalian tuh apa ya, ada teamworknya, kerjasama. Dia kangen kamu yang kayak gitu, kalian yang kayak gitu. Kadang kamu itu pemarah ya, gue nggak ngerti dia kangen sama lo marah apa gimana ya, nggak tahu. Pokoknya aku lihat di sini kayak kamu mungkin suka marah sama dia, terus dia kangen. Ada kali ya orang yang kayak gitu, dimarahin seneng gitu, jadi dia pas kamu marah
dia kangen masa-masa kamu marah, kamu kesel, kamu sensi gitu, kamu emosionalnya tuh naik, dia seneng ya. Oke, itu aja ya. Kayaknya nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, kalian siapin satu pertanyaan, nanti bakalan aku jawab yes or no questions ya. Oke, itu aja ya. Aku nggak ada bawain zodiak atau inisial hurufnya. Aku bakal kasih satu pertanyaan yes or no question. Kalian siapin pertanyaannya, nanti aku bakal jawab jawabannya yes or no. Oke? Jawabannya adalah tidak, gengs. Sedih. Oke, semoga kalian nggak sedih dan jawabannya terpuaskan. Oke, itu aja, gengs. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, man and soul. Bye-bye!